93,3 FM Thompson Radio. Sahabat Thompson, apa kabar pada sore hari ini? Kita saat ini berada 3 menit melewati pukul 16 sore. Dan seperti biasa, ini adalah hari Rabu. Saatnya kita ketemu dengan Coach Adrian Lewis dalam program Open Mind with Adrian Lewis. Selamat sore, Coach. Selamat sore, Pak Patrick dan para sahabat Thompson. Sehat ya, Coach? Yes. Semangat ya. Tetap antusias ya. Oke, hari ini seperti yang sudah kita promosikan, kita akan membicarakan topik judulnya agak unik nih, mungkin banyak juga yang tidak tahu kan gitu, yaitu chunking down. Jadi apa sih sebenarnya ini gitu yang mau kita bahas ini? Iya, oke. Jadi Pak Patrick dan para sahabat Thompson, hari ini kita sedikit spesial karena saya sedikit berbagi mengenai sebuah teknik di dalam namanya Neuro Linguistic Programming atau dikenal dengan nama NLP. Oke. Kalau Anda yang sudah pernah belajar NLP, Neuro Linguistic Programming, yang kelas practitioner belajar tentang namanya istilahnya chunking. Nah, chunking itu adalah mencacah-cacah istilahnya. Mencacah ya. Nah, jadi dalam hal ini kita kan chunking down, jadi artinya mencacah menjadi semakin detail. Oke. Nah, ini terinspirasi oleh ini. Saya buka dengan sebuah quotes dari Mark Twain. Mark Twain itu adalah seorang penulis dari Amerika yang luar biasa dan juga seorang humoris katanya. Dia mengatakan seperti ini. The secret of getting ahead is getting started. The secret of getting started is breaking your complex, overwhelming tasks into small, manageable tasks and then starting on the first one. Jadi terjemahannya, rahasia memulai sesuatu adalah kita memulainya. Rahasia untuk memulai sesuatu yang kompleks adalah memecahnya menjadi hal-hal yang kecil, dapat kita manage, kelola, kemudian memulai yang pertama. Nah, jadi Mark Twain sendiri mengajarkan bahwa Pak, dia penulis yang hebat, luar biasa. Untuk membuat suatu hal yang luar biasa, kita pecah-pecah jadi kecil-kecil. Jadi, kalau kata orang begini, bagaimana caranya makan gajah yang besar? Nah, potong kecil. Jadi lama-lama kita nggak terasa, habis juga. Gitu Pak Patrick dan para sahabat Thompson. Oke. Ini yang menarik, Coach. Saya jadi ingat juga bahwa kita di teori jurnalistik ya. Atau kita bicara tentang sebagai penyiar atau apa. Sekarang itu memang istilahnya informasi itu kadang-kadang kalau kita kasih semuanya dalam bentuk utuh, itu malah orang nggak bisa nangkap. Tetapi kalau kita berikan potongan-potongan kecil satu persatu, itu malah lebih gampang masuk untuk dicerna. Benar banget. Jadi sama ya, dalam konteks ini ternyata kalau kita menghadapi sebuah masalah atau merencanakan sesuatu, kalau semuanya pingin tercakup itu mungkin agak sulit. Jadi kita tahu itu sebabnya kita perlu memilah, membagi. Kira-kira gitu nggak tuh? Benar banget. Jadi ini saya teringat dengan seorang psikolog. Ini ada sebuah buku judulnya The Magical Number 7 Plus or Minus 2. Nah, ini pengarangnya adalah Josh Armitage Miller. Dia adalah seorang psikolog yang sangat terkenal. Dia mengatakan membuat sebuah teori. Jadi dari Harvard ini ya. Dia mengatakan namanya 7 plus minus 2. Jadi 7 plus minus 2. Jadi dikatakan oleh Josh Miller, kita kan setiap hari seperti saat ini ya, saya ada di stasiun radio ini. Kita ini duduk berdua, saya sama Pak Patrick. Ini ada jutaan informasi, miliaran mungkin. Kita berada di namanya lautan miliaran informasi. Akan tetapi, otak sadar kita, pikiran sadar kita, itu hanya bisa menangkap 7 plus minus 2 kata Josh Miller. Jadi apa? Kira-kira 5-9 pecahan informasi yang bisa kita terima. Jadi contoh kayak sekarang ini, saya dengan Pak Patrick, mungkin yang saya amatin satu, Pak Patrick sendiri. Yang kedua, mungkin saya mengamati nih mic di depan saya. Yang ketiga, saya mengamati handout yang sudah saya buat. Keempat, misalkan apa? Saya mengamati, ada kamera ini kan. Dan kelima, misalkan ada meja depan saya. Tapi ada hal yang tidak saya amati. Contoh Pak, ada warna ininya, ada jendela, ada kaca, dan hal yang penting-penting yang kecil-kecil yang luput dari perhatian saya. Jadi apa? Josh Miller mengatakan bahwa manusia hanya bisa fokus dalam satu waktu itu kira-kira 7 plus minus 2. Makanya saya seringkali berjumpa begini. Ini kalau dalam konteksnya kita sambungkan dengan yang minggu lalu, banyak orang merasa saya punya impian gede banget.
kayaknya mustahil tercapai. Yeah. Nah, karena dia nggak mencacah-cacah. Coba kalau dia drill down, bagi kecil-kecil, akhirnya merasa, iya ya, bisa juga ya. Contoh katakan lagi, kan di Bali ini kan sedang tren, apalagi di Indonesia ya, orang ikut lomba lari. Nah, orang pertama kali kalau ikut, saya mau ke lomba lari, langsung full marathon gitu kan. Pasti berat itu kan. Tapi kita bagi-bagi, caca-caca. Oh ya, sebelum sampai full marathon, half dulu. Sebelum half, lebih kecil lagi, lama-lama kita capek juga. Jadi, selalu dimulai dari hal yang kecil, sampai nanti pada akhirnya kita bisa mencapai hal yang besar. Jadi, chunking down itu begitu. Kita bertahap, lama-lama kita bisa capai hal yang besar. Kalau kecil-kecil kita bisa kerjakan, yang besar juga nanti tercapai dengan sendirinya. Kira-kira begitu Pak Patrick. Oke, menarik. Jadi sebenarnya pertanyaannya itu kalau kita berbicara tentang kemampuan chunking down ini, manfaatnya apa yang bisa langsung kita rasakan kalau kita memang sudah punya kemampuan ini? Nah, kalau punya chunking down itu akhirnya bermanfaat, satu yang besar, yang kompleks, bisa kita lihat hal yang kecil. Contoh ya, misalkan begini, kita studi kasus deh. Misalkan saya punya sebuah goal, tujuannya misalkan apa? Misalkan kita punya sebuah goal, tujuannya katakanlah apa? Misalkan mau liburan ke Bali ya. Contoh nih buat teman-teman yang belum di Bali, misalnya mau liburan ke Bali. Kita mengajukan pertanyaan ya kan kepada diri kita sendiri atau kepada orang lain nih, men-chunking down. Contoh seperti ini. Bagaimana caranya? Tolong beritahu saya supaya saya bisa liburan ke Bali. Nah, ketemu kan 1, 2, 3, 4 ya. Kita bisa nanya lagi. Kira-kira untuk saya bisa ke Bali, apa yang perlu saya lakukan? 1, 2, 3, 4, 5. Terus bagaimana supaya saya akhirnya sampai ke Bali dan saya perlu lakukan apa aja di Bali. Nah, liburan kemana, jalan kemana, kita drill down. Nah, ini adalah teknik chunking down. Jadi kita bertanya, tujuan pertanyaan itu adalah membuat informasi itu menjadi detail dan jelas. Ya, seperti itu contohnya. Atau berikutnya contoh, saya misalkan mau beli handphone, itu juga pakai chunking down. Kalau sudah hanya cari handphone, ya semua handphone bisa. Tapi apa? Cari